Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Trianggeni dengan NIM 23042114 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan materi terkait area hukum yang merupakan mata kuliah dari Sistem Hukum Indonesia dengan dosen pengampu saya yaitu Bu Yulia Hanoselina, SIP MAP, dengan seksi kelas yaitu 202320420154. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi pertemuan 6-7, yaitu yang pertama subjek hukum, yang kedua objek hukum, yang ketiga peristiwa biasa dan peristiwa hukum, yang keempat hubungan hukum, 5 cakap hukum, dan yang terakhir yaitu kewenangan berhak. Baiklah, kita masuk materi pertama yaitu subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum. Subjek hukum terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu orang, manusia yang memiliki hak dan kewajiban sejak lahir hingga meninggal dunia. 2. Badan hukum, perkumpulan atau organisasi yang diakui oleh hukum sebagai subjek hukum seperti perseroan terbatas atau PT, yayasan, koperasi, persekutuan komanditer atau CV, dan firma. Berikut ini yaitu ciri-ciri subjek hukum. Yang pertama yaitu mempunyai hak dan kewajiban, mempunyai kemampuan untuk bertindak hukum, mempunyai kapasitas untuk bertindak hukum. Fungsi dari subjek hukum tersendiri yaitu menjadi pembawa hak dan kewajiban, melakukan perbuatan hukum, dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Hak dan kewajiban subjek hukum. Hak dari subjek hukum yaitu segala sesuatu yang dapat dituntut oleh subjek hukum. Contohnya, hak untuk hidup, hak untuk menikah, dan hak untuk memiliki properti. Sedangkan kewajiban subjek hukum yaitu segala sesuatu yang wajib dilakukan oleh subjek hukum. Contohnya, kewajiban untuk membayar pajak, kewajiban untuk mentaati hukum, dan kewajiban untuk memelihara anak. Masuk pada materi kedua yaitu objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hubungan hukum. Objek hukum terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama benda, segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum berupa yang berwujud, misalnya mobil atau rumah, maupun yang tidak berwujud, misalnya hak cipta atau hak paten. Yang kedua yaitu perbuatan hukum, tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum yang menimbulkan akibat hukum seperti perjanjian, jual beli, sewa menyewa, dan perbuatan melawan hukum. Berikut ini ciri-ciri objek hukum. Bermanfaat bagi subjek hukum, dapat dikuasai oleh subjek hukum, dan dapat menjadi objek hubungan hukum. Berikut ini fungsi objek hukum. Yang pertama menjadi objek hubungan hukum, yang kedua dapat diperjualbelikan, diwariskan, dan dijadikan jaminan. Materi selanjutnya yaitu peristiwa biasa dan peristiwa hukum. Peristiwa biasa. Peristiwa biasa adalah kejadian yang tidak memiliki akibat hukum. Kejadian ini tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat. Contohnya yaitu bangun tidur, makan, bekerja, bersekolah, dan bermain. Peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah kejadian yang memiliki akibat hukum. Kejadian ini diatur dalam peraturan perundang-undangan dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat. Contoh, kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian, jual beli, sewa menyewa, dan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana. Fungsi dari peristiwa hukum yaitu menentukan hak dan kewajiban subjek hukum, menjadi dasar bagi penyelesaian sengketa, mempengaruhi pengaturan dan kebijakan hukum. Analisis terkait peristiwa biasa dan peristiwa hukum. Dari aspek yuridis, peristiwa biasa tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan peristiwa hukum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dari aspek hak dan kewajiban, peristiwa biasa tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat, sedangkan peristiwa hukum menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat. Dari aspek dampak, peristiwa biasa dampaknya terbatas pada individu atau kelompok kecil, sedangkan peristiwa hukum dampaknya dapat luas dan mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Contoh dari adanya hubungan antara peristiwa biasa dan peristiwa hukum. Contohnya yaitu kasus seorang pengendara motor terjatuh dan mengalami luka-luka karena menabrak lubang di jalan. Analisisnya, peristiwa biasa
pengendara motor terjatuh dan mengalami luka-luka. Sedangkan peristiwa hukumnya, pemerintah lalai dalam memelihara jalan. Akibat hukum, pengendara motor dapat menuntut ganti rugi kepada pemerintah atas kerugian yang dialaminya. Selanjutnya yaitu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Subjek hukum dapat berupa orang atau badan hukum. Hak dalam hubungan hukum yaitu kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan kewajiban adalah beban yang dibebankan oleh hukum kepada subjek hukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Ciri-ciri hubungan hukum yaitu: satu, adanya orang-orang yang hak dan kewajibannya saling berhadapan. Dua, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban. Tiga, adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembang kewajiban atau adanya hubungan terhadap objek yang bersangkutan. Syarat-syarat terjadinya hubungan hukum: satu, haruslah ada dasar hukumnya, yaitu peraturan yang mengatur hubungan itu. Yang kedua, harus menimbulkan hubungan hukum. Penggolongan hubungan hukum berdasarkan sudut pandang kedudukan subjek, yaitu ada dua: hubungan hukum sederajat terdapat dalam hukum perdata, hukum kenegaraan, dan hukum internasional. Selanjutnya itu hubungan hukum tidak sederajat terdapat dalam hukum negara antara penguasa dengan warga dan dalam hukum keluarga, orang tua dan anak. Kalau berdasarkan sudut pandang sifat hubungannya, yaitu ada dua: hubungan hukum timbal balik, para pihak yang berhubung sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Dan selanjutnya itu hubungan hukum timpang, salah satu pihak hanya memiliki hak, sementara pihak yang lain hanya memiliki kewajiban. Jenis-jenis hubungan hukum: satu, hubungan hukum bersegi satu, hanya ada satu pihak yang berwenang, sementara pihak lainnya hanya berkewajiban. Yang kedua yaitu hubungan hukum bersegi dua, kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Yang ketiga yaitu hubungan hukum antara satu subjek hukum dengan subjek hukum lainnya, yaitu hubungan hukum jenis ini terdapat dalam hal hak milik. Materi selanjutnya yaitu cakap hukum. Hukum dapat dibedakan dari segi perbuatan hukum. Satu, cakap melakukan perbuatan hukum, yaitu orang dewasa menurut hukum telah berusia 21 tahun dan berakal sehat. Dua, tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan pasal 1330 KUHP Perdata, atau orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu orang-orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampunan, yang terjadi karena gangguan jiwa, pemabuk dan pemboros. Yaitu wanita yang dalam perkawinan atau bersatu sebagai istri. Cakap hukum atau kecakapan hukum adalah unsur yang penting dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Orang yang tidak cakap hukum seperti anak belum dewasa atau orang yang ditaruh di bawah pengampunan tidak dapat melakukan transaksi hukum seperti melakukan perjanjian atau mengalihkan hak milik. Namun, mereka masih dapat menerima perjanjian yang telah disusun oleh orang lain seperti wali atau kurator jika ada kebutuhan mengenai kewenangan hukum. Materi selanjutnya yaitu kewenangan berhak. Kewenangan berhak adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang individu atau badan hukum untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam suatu situasi. Kewenangan berhak ini diterbitkan oleh hukum dan berlaku khusus untuk tindakan yang terkait dengan hukum. Misalnya, seorang pemilik rumah dapat mempunyai kewenangan berhak untuk menjual rumahnya kepada siapa saja, tetapi hanya jika ia memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Sekian dari penyampaian materi saya, dan minta maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.